Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup memulihkan jiwaku, pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh rindu untuk belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menerangi langkah kaki kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menuntun kami kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini ada begitu banyak tempat-tempat kecantikan dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan. Baik itu dari facial, foto rejuve, terus ada botox, filler, dan mungkin masih banyak lagi hal yang lain. Atau fasilitas-fasilitas yang lain. Dan bukan hanya itu saja. Ada begitu banyak macam skincare. Dari bentuk krim skincare yang abal-abal sampai kepada skincare yang bermutu dan berkualitas. Kalau kita berbicara tentang tempat kecantikan atau skincare, waktu itu skincare atau tempat kecantikan itu sangat familiar sekali dengan yang namanya wanita. Tetapi sekarang ini atau pada saat ini, kalau berbicara tentang tempat kecantikan atau skincare, ternyata bukan hanya bagi wanita saja, tetapi bagi para pria juga. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ada begitu banyak orang, atau dengan kata lain kebanyakan orang sangat mementingkan yang namanya penampilan secara fisik. Apakah itu wanita ataupun laki-laki. Sehingga orang pun juga rela mengeluarkan begitu banyak uang hanya untuk mempercantik diri. Berusaha untuk bisa memperlihatkan tampilan luar yang sangat baik dan sangat bagus. Tentunya Bapak Ibu Saudara ini tidak menjadi masalah. Tetapi yang menjadi soal ketika orang kemudian hanya mementingkan sesuatu yang bersifat luar, tetapi kemudian mengabaikan hal yang sebenarnya jauh lebih esensi dari hanya sekedar soal tampilan luar. Sehingga tidak heran ada banyak orang terlihat cantik, terlihat baik di luar, tetapi sebenarnya sangat rapuh dan hancur di dalam. Dengan kata lain, mungkin banyak orang terlihat sehat atau terlihat kinclong secara fisik, tetapi sebenarnya sakit secara rohani. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara soal kesembuhan yang sejati itu, ternyata bukan berbicara soal fisik, tetapi soal hidup yang telah dipulihkan di dalam Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Ini menceritakan tentang bagaimana Petrus yang sedang berkhotbah di Serambi Salomo. Peristiwa ini dimulai dengan sebuah kisah di dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-10, di mana di sana ada seorang lumpuh yang sudah sejak lahirnya mengalami kelumpuhan itu dan selalu berdiri atau selalu duduk, bukan berdiri tetapi selalu duduk dekat pintu gerbang bait Allah. Di dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusuk.
Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Nah, setelah kisah ini kemudian dilanjutkan dengan kisah di mana Petrus itu menyampaikan khotbahnya di Serambi Salomo di dalam ayat yang ke-11. Semua orang yang melihat kejadian itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Ketika peristiwa penyembuhan itu dilihat, disaksikan oleh orang banyak, dikatakan maka orang banyak itu kemudian takjub dan kemudian mengikuti Petrus sampai mereka harus duduk di dekat Serambi Salomo itu dan mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Mereka merasa takjub, merasa heran dan luar biasa karena Petrus di situ menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara, momen ketika Petrus dapat menyembuhkan orang lumpuh itu sebenarnya bisa dipakai oleh Petrus untuk menyombongkan dirinya. Bahwa saya bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu. Karena orang banyak itu takjub ketika melihat kesembuhan itu terjadi. Di dalam pasal ketiga ayat yang ke-12 dikatakan, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri." Petrus bisa memakai momen itu. Tetapi sebaliknya, momen itu justru menjadi cara Petrus untuk menceritakan tentang Yesus dan karyanya. Momen itu dipakai oleh Petrus untuk menyampaikan kisah tentang Yesus Kristus dan karya yang telah dilakukan Yesus bagi orang percaya. Karena Petrus menyadari bahwa kesembuhan yang terjadi itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan sendiri yang telah memakai dia untuk melakukan kesembuhan, sehingga orang-orang itu pun juga boleh melihat akan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus. Maka kemudian Petrus berkhotbah tentang Yesus. Dikatakan di dalam pasal yang ketiga ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Kamu menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Dan kehadiran Yesus ke dalam dunia untuk menyelesaikan misi Allah, yaitu menyembuhkan dan memulihkan orang-orang berdosa yang telah mati secara rohani. Dan termasuk di dalamnya adalah orang-orang Yahudi yang pada waktu itu telah mensalibkan Yesus dalam ketidaktahuan mereka. Tetapi meski demikian, peristiwa akan karya Yesus itu, peristiwa akan salib itu dipakai oleh Allah atau menjadi cara Allah untuk menggenapi tujuannya. Karya salib Yesus melalui kematian dan kebangkitannya itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kisah orang lumpuh yang disaksikan oleh orang banyak itu menjadi bukti akan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang telah memimpin kepada hidup, tetapi juga yang telah sanggup menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan mereka yang telah sakit secara rohani disembuhkan dan dipulihkan oleh Kristus Yesus. Di sisi yang lain, peristiwa akan penyembuhan orang yang lumpuh itu juga merupakan sebuah momen atau memberikan juga kesempatan kepada setiap orang yang mendengarkan khotbah itu untuk mereka menyadari
betapa lemahnya mereka, betapa tidak berdayanya mereka, betapa berdosanya mereka. Mereka telah mati secara rohani, sehingga membutuhkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu untuk dapat memberikan kesembuhan yang sejati itu, untuk dapat mengampuni dosa mereka, untuk dapat memulihkan hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, setiap kita tidak ada yang kebal dengan dosa. Dosa telah membuat kita terpisah dengan Allah. Bahkan dosa telah membuat kita mati secara rohani. Oleh sebab itu, kita perlu disembuhkan, kita perlu dipulihkan dari penyakit dosa yang telah membelenggu kehidupan kita. Kita tidak dapat mengelak bahwa sebenarnya kita semua telah sakit kritis karena dosa. Sehingga perlu kehadiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang dikhotbahkan Petrus itu untuk memberikan kesembuhan sejati bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita memeriksa hati, memeriksa hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar pulih dari penyakit kritis kita? Kalau kita sudah benar-benar pulih, biarlah hidup kita boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan akan Injilnya, sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk memancarkan terang kemuliaannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, jika belum, jangan keraskan hati kita untuk menerima Yesus Kristus itu. Jangan keraskan hati kita. Mari kita datang di hadapannya, datang dengan kerendahan hati, dan akuilah dosa kita di hadapannya. Dan mohonkanlah pengampunan yang daripada Yesus. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara, jangan menunda-nunda lagi. Jangan menunggu besok atau lusa. Tetapi hari ini, ambillah kesempatan dan keputusan itu untuk datang kepada Yesus. Karena hanya Dialah yang mampu memulihkan hidup kita. Hanya Dialah yang mampu memberikan kesembuhan sejati bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Ampuni kami akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami karena di dalam perjalanan hidup kami begitu banyak kali kami mengecewakan hati Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan dan meneguhkan iman kami di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk sungguh-sungguh mau mengundang Engkau hadir dalam hidup kami, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami, dan kebutuhan kami akan kehadiran Yesus Kristus, yang biarlah dapat mengampuni setiap kami, memulihkan kehidupan kami, dan membawa kami kepada hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang telah memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa kami boleh terima. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu